Hello gengs, gimana kabar kalian semua hari ini? Semoga bahagia dan menyenangkan ya. Balik lagi di channel di sepakbola.com, yang akan mengulas berbagai news terupdate di dunia olahraga. Kali ini ada beberapa news yang oke banget nih buat kamu simak. Langsung aja ke berita yang pertama. PSSI didesak oleh sejumlah klub Liga 1 untuk menggelar KLB, Kongres Luar Biasa, sebagai pembuktian untuk menjalankan transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan. Seakan menjawab desakan klub-klub Liga 1, PSSI akhirnya menggelar rapat darurat bersama 12 anggota Exco, Komite Eksekutif, setelah mendapat surat resmi dari pihak Persis Solo dan Persebaya Surabaya. Dengan keputusan resmi PSSI terkait mempercepat KLB, hal itu pun disambut oleh sejumlah klub Liga 1. Diketahui bahwa Arema FC merupakan salah satu klub yang menuntut KLB secara resmi. Kemudian ada juga klub Liga 2 yaitu Persikap Bandung yang menuntut hal serupa. Berikut ini adalah deretan klub Liga 1 yang mendesak PSSI untuk menggelar KLB dalam waktu dekat. Yang pertama ada Persis Solo. Awal pekan lalu, Persis Solo membuat dan mengirimkan surat pernyataan resmi kepada Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan terkait pelaksanaan KLB paling lambat 30 hari setelah surat dikirim. Hal tersebut, karena PSSI dan pihak PT Liga Indonesia Baru, belum menunjukkan tanda-tanda tanggung jawab serta rekomendasi TGIPF. Selanjutnya yaitu Persebaya Surabaya. Seperti halnya Persis Solo, Persebaya Surabaya juga menunjuk PSSI menggelar KLB dalam waktu dekat. Namun tak hanya itu, klub tersebut juga menuntut RUPS luar biasa PT Liga Indonesia Baru agar Liga 1 segera digelar. Setelah Persebaya, kini PSIS Semarang juga turut bersuara pasca tragedi Kanjuruhan, di mana pihak klub tersebut membuat pernyataan resmi menuntut PSSI agar segera menggelar KLB. Selanjutnya ada Madura United. Klub dari Jawa Timur, Madura United, turut membuat pernyataan resmi terkait desakan PSSI untuk menggelar KLB. Akan tetapi, hal itu hanya ditampilkan lewat Twitter, tidak termasuk Instagram dan website resmi klub. Klub selanjutnya, yang turut bersuara yaitu PSM Makassar. Klub dari Pulau Sulawesi, yaitu PSM Makassar merupakan salah satu klub yang menuntut PSSI menggelar KLB dalam waktu dekat. Namun, pihak klub ingin hal tersebut sesuai mekanisme dan statuta PSSI. Yang terakhir, tentu saja ada klub yang terlibat terkait tragedi Kanjuruhan, yaitu Arema FC. Arema FC merupakan klub yang terlibat terkait tragedi Kanjuruhan. Arema FC akhirnya menuntut KLB digelar secepatnya oleh PSSI. Hal itu dipercaya demi kebaikan sepak bola Indonesia namun sesuai aturan yang berlaku. Berita yang kedua yaitu masih mengenai PSSI nih gengs. Beberapa waktu lalu, PSSI akhirnya memberikan pernyataan resmi tentang rencana digelarnya KLB, setelah mendapat banyak desakan. Semua desakan diawali oleh dua klub, yaitu Persis Solo dan Persebaya Surabaya. Banyak yang mengira bahwa tuntutan KLB tidak akan dilaksanakan, namun akhirnya PSSI setuju untuk menggelarnya. Dan hal itu juga diakui oleh Umuh Muhtar selaku Komisaris Persib Bandung. Disampaikan untuk KLB, saya juga terkejut. Mungkin untuk mempercepat atau mungkin ada desakan-desakan. Akhirnya Pak Iwan Bule, Muhammad Iriawan, ambil keputusan seperti itu, kata Umuh Muhtar. Kemudian, ia juga berharap KLB akan menjadi keputusan terbaik, terutama untuk sepak bola Indonesia dan PSSI. KLB ini PSSI yang putuskan, apa boleh buat, lebih cepat mungkin lebih baik, sambungnya. Lalu, jika KLB oleh PSSI diadakan dalam waktu dekat, banyak pertanyaan siapa saja kandidat yang layak menjadi ketua PSSI yang baru? Diambil dari berbagai sumber, Ratu Tisha yang merupakan ex-sekjen PSSI dianggap pantas mengisi peran tersebut. Sementara itu, Erick Thohir juga disebut-sebut layak menjadi kandidat kuat, karena pengalamannya di dunia olahraga termasuk sepak bola. Beralih ke berita selanjutnya, kali ini ada dari tim kesayangan kamu nih, Real Madrid. Bintang Real Madrid, Marco Asensio hampir ditawari kontrak baru setelah dikaitkan dengan pintu keluar dari Santiago Bernabeu musim panas ini. Pemain asal Spanyol itu, menerima beberapa tawaran menggiurkan di jendela transfer musim panas yang baru saja ditutup. Namun, ia bersikukuh bertahan bersama Los Blancos meski memasuki tahun terakhir kontraknya. Masa depan Asensio di klub, tampaknya akan berakhir selama waktu itu.
dengan Real Madrid tidak yakin tentang apa yang harus dilakukan dengannya. Namun, sikap Asensio dalam sesi latihan dan dampak perubahan permainan, setiap kali dia dimainkan membuat Real Madrid menyadari kualitasnya. Masih berusia 26 tahun, Marco Asensio berada di tahun-tahun terbaik dalam karir bermainnya, dan dapat menawarkan banyak hal kepada tim di berbagai posisi. Pemain asal Spanyol yang serba bisa itu bisa bermain di sayap, di lini tengah, dan bahkan di tengah dalam serangan. Carlo Ancelotti sendiri, telah menggunakannya dengan minim. Dia telah memainkan 217 menit gabungan dalam 12 pertandingan yang dia tampilkan di seluruh kompetisi musim ini. Namun, dampaknya dalam pertandingan telah menjadi sesuatu. Seorang penggiring bola kelas dunia, Marco Asensio memiliki kemampuan untuk membelah pertahanan dengan umpan-umpannya dan menendang bola dengan baik dengan kedua kaki. Agennya, Jorge Mendes, dikabarkan bisa mengetahui tawaran kontrak baru untuk Asensio, dalam beberapa hari mendatang. Masih harus dilihat apakah diskusi akan dimulai sebelum atau setelah Piala Dunia 2022 di Qatar. Pemain Real Madrid itu akan berharap untuk dipanggil Luis Enrique, yang akan mengumumkan 26 pemain skuad La Roja. Sebelum beralih ke berita selanjutnya, Mimin mau ngasih tahu nih bahwa subscribe channel di sepakbola.com gratis loh. Yuk dukung kami agar terus berkembang dengan klik tombol subscribe di bawah, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Berita selanjutnya, datang dari Pachuca yang berhasil kalahkan Toluca. Pachuca mengamankan gelar Liga MX 2022 Apertura pada Minggu malam, tanggal 30 Oktober tahun 2022, mengalahkan Toluca dengan skor 3-1 dan menang secara agregat 8-2. Menuju dengan defisit 5-1 dari leg pertama, Toluca pertama unggul di Estadio Hidalgo melawan Pachuca. Pada menit ke-21, Raúl de dos Lopez memanfaatkan umpan sundulan Carlos Gonzalez dan mencetak gol dari jarak jauh untuk membawa Diablos Rojos dengan unggul 1-0. Pachuca akhirnya mendapatkan lebih banyak momentum di babak pertama, meskipun Nicolas Ibanez mengeksekusi penalti dan lalu diselamatkan oleh kiper Toluca Thiago Volpi pada menit ke-48, sementara Victor Guzman merespon beberapa detik kemudian untuk menyamakan skor menjadi 1-1 dan 6-2 secara agregat. Tak lama setelah turun minum, Pachuca kembali mencetak gol. Melalui bola mati yang cerdik, Luis Haves mengirim umpan ke Ibanez yang sedang berlari, yang kemudian mencetak gol. Lapar untuk lebih banyak gol dan didukung oleh penonton tuan rumah, Los Tuzos melanjutkan tekanan mereka di sepertiga akhir lapangan, akhirnya mendapatkan penalti lain selama babak kedua. Sementara itu, Gustavo Cabral melangkah ke titik penalti pada menit ke-75 dan membuat skor menjadi 3-1. Tanpa waktu tambahan, Estadio Hidalgo semakin ramai pada menit ke-90 ketika peluit akhir mengukuhkan gelar juara Pachuca melalui skor agregat 8-2. News di sepak bola terakhir datang dari AC Milan, yang siap berinvestasi di bulan Januari. Musim sejauh ini telah menunjukkan dua kelemahan dalam skuad AC Milan, yang mungkin coba diperbaiki oleh manajemen pada bulan Januari, menurut sebuah laporan. Pietro Mazzara, menulis di kolomnya untuk Milan News bahwa kelemahan Kyprian Tatarusanu, terus terekspos karena unit pertahanan tidak terbiasa memiliki kiper, di belakang mereka yang pada dasarnya pemain ditanam di garis gawang. Selain itu, kemampuannya secara keseluruhan sangat terbatas, karena ia tampaknya terlambat bereaksi terhadap saat-saat bahaya tertentu, dan dua gol terakhir melawan Torino, adalah gambaran yang sangat jelas. Sambil menunggu kembalinya Mike Maignan, Maldini dan Massara mungkin mulai mempertimbangkan kemungkinan merekrut kiper cadangan dengan level yang lebih tinggi, dengan pembelian 6 bulan yang dijadwalkan untuk musim panas. Jelas juga, bahwa ada peluang untuk meningkatkan di departemen sayap kanan, karena kali ini di bulan Januari akan perlu untuk campur tangan secara numerik dan kualitatif, baik dengan pemain yang masuk dan keluar, daripada tetap statis. AC Milan secara resmi mengumumkan bahwa pelatih Stefano Pioli, telah memperpanjang kontraknya dengan klub untuk 2 tahun lagi. Dalam sebuah pernyataan di situs resmi klub, Rossoneri telah mengomunikasikan bahwa Stefano Pioli, telah menandatangani kontrak hingga tanggal 30 Juni tahun 2025, dengan kontrak sebelumnya akan berakhir pada Juni tahun 2023.
Pioli bergabung dengan AC Milan di pertengahan musim tahun 2019-20, setelah Marco Giampaolo dipecat dan sejak itu menjadi perjalanan yang sangat positif, yang berujung pada Scudetto tahun 2021-22. Sekarang, AC Milan dan Stefano Pioli akan terus bekerja pada proyek ambisius ini, yang mencerminkan sejarah dan nilai-nilai klub. Pertandingan berikutnya akan digelar pada tengah pekan di San Siro, yang dipenuhi supporter, dengan kemenangan atau hasil imbang melawan RB Salzburg, cukup untuk mencapai fase gugur Liga Champions, yang akan menjadi langkah penting lainnya dalam siklus baik yang telah dimulai Pioli. Nah itu dia beberapa berita terupdate yang juga bisa kamu akses di situs disepakbola.com. Buat kamu semua yang penasaran seputar dunia olahraga, jangan lupa pantengin situs disepakbola.com ya. Sampai jumpa di lain waktu gengs.